Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni ada saya sendiri, Andania Pramodawardhani, dengan NIM 2022-50261. Saya Cinta Cernovanka dengan NIM 2022-50276. Dan saya Gloria Christina Sani dengan NIM 2022-50278. Langsung masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian filsafat. Seperti yang kita tahu, Pancasila sebagai filsafat dan Pancasila ditinjau dari beberapa cabang filsafat. Ada banyak sekali definisi filsafat karena memang sangat sulit memberi definisi, sehingga tidak ada definisi filsafat yang pasti. Pengertian pertama dari filsafat yaitu pengertian filsafat menurut arti katanya. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philein yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Dapat disimpulkan bahwa filsafat memiliki arti hasrat yang berkobar-kobar atau yang menyala-nyala atau keinginan yang sungguh-sungguh akan keberanian sejati. Pengertian umum filsafat. Filsafat secara umum diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Menurut René Descartes, filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam semesta atau konkret yang menjadikan bagaimana hakikat yang sebenarnya terjadi. Sedangkan menurut Notonagoro, filsafat itu menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam, yang tetap dan yang tidak berubah disebut hakikat. Selanjutnya ada objek filsafat. Objek filsafat sendiri terbagi menjadi dua, yakni objek filsafat materi dan objek filsafat formal. Yang pertama, objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada, baik ada dalam kenyataan, ada dalam pikiran, dan ada dalam kemungkinan. Objek formal filsafat adalah sudut pandang atau cara memandang terhadap objek material, termasuk prinsip-prinsip yang digunakan. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pendapat para tokoh tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut pendapat Prof. Sudirman Kartohadipradjo, filsafat adalah suatu pemikiran yang bulat, suatu pemikiran yang terdiri dari rangkaian pikiran-pikiran, dan kalau pikiran-pikiran ini dilukuskan dalam beberapa inti, maka antara inti satu dan lainnya terdapat suatu hubungan yang saling berkaitan. Menurut pendapat Prof. Dr. Notonagoro, Prof. Dr. Notonagoro menganggap bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan penerapan dari cita-cita negara. Pendapat Prof. Muhammad Yamin, menurut Hegel bahwa filsafat ini adalah suatu sintaksis pikiran yang lahir daripada antitesis pikiran. Dari pertentangan pikiran lahirlah perpaduan pendapat yang harmonis, dan ini adalah tepat. Selanjutnya, Pancasila ditinjau dari cabang-cabang filsafat tertentu. Yang pertama ada metafisika. Secara etimologis berasal dari kata meta to fisika, artinya ialah sesuatu yang adanya setelah fisika. Metafisika dibagi menurut 4 bidang. Yang pertama, penelitian mengenai adanya sendiri atau disebut juga ontologi. Yang kedua, penelitian mengenai sumber segala sesuatu yang ada, yaitu Tuhan, dalam filsafat ketuhanan. Yang ketiga, penelitian mengenai makhluk-makhluk yang ada dalam keseluruhannya seperti dalam filsafat tentang alam raya dan kosmologi. Yang terakhir, ada hubungan dengan bentuk ada yang istimewa, itu contohnya manusia sama dengan filsafat. Yang kedua ada ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu taonta yang berarti yang ada.
Dan lagi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran tentang yang berada. Dalam Sudarsono tahun 1993. Mempelajari Pancasila dari sudut pandang ontologi itu berarti mencari realita yang terdalam. Ontologi cukup luas, maka di dalam membicarakan ontologi hanya dibatasi dengan membicarakan esensi substansi dan realita, serta ditambah kosmologi sebagai alat pendekatan. Selanjutnya ada esensi sila-sila Pancasila. Dalam esensi Pancasila, esensi pada sila pertama yaitu ketuhanan adalah kesesuaian dengan hakikat Tuhan. Esensi pada sila kedua yaitu kemanusiaan adalah kesesuaian dengan hakikat manusia. Esensi pada sila ketiga adalah persatuan adalah kesesuaian dengan hakikat satu. Esensi pada sila keempat yaitu kerakyatan adalah kesesuaian dengan hakikat rakyat. Dan yang terakhir, esensi sila kelima adalah keadilan adalah kesesuaian dengan hakikat adil. Hakikat dan sifat-sifat Tuhan. Sesungguhnya hakikat Tuhan sulit diketahui. Dalam Thomas Suntono pada tahun 1087 mengatakan bahwa Thomas Aquinas Artitoles telah mengemukakan adanya kausma prima atau sebab pertama, yaitu sesuatu yang menyebabkan adanya sesuatu yang lain dan tidak disebabkan yang lain pula. Di kalangan masyarakat Jawa ada istilah sangkan paraning dumadi untuk menunjukkan hakikat Tuhan. Istilah yang Maha Esa adalah yang satu. Tentang sifat-sifat hakikat daripada Tuhan sebagai sebab yang pertama itu ialah yang pertama, jadi selama-lamanya dan ada abadi. Hanya ada satu, asal mula pertama daripada segala sesuatu daripadanya tergantung jadi sempurna dan maha kuasa. Oleh karena itu wajib ditaklimi dari taati. Menurut Notonegoro tahun 1968. Hakikat manusia terbagi menjadi 4 aliran. Yang pertama, aliran monoisme. Aliran monoisme menegaskan bahwa segala sesuatu itu dari satu asas. Sedangkan aliran dualisme itu mengatakan segala sesuatu itu dari dua asas. Aliran pluralisme mengatakan bahwa memandang segala sesuatu berasal dari banyak asas yang ada seperti tanah, air, dan api. Sedangkan yang terakhir, aliran evolusionisme mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari hasil evolusi. Contohnya adalah manusia. Manusia berevolusi dan menjadi manusia yang selanjutnya ada hakikat satu. Keadaan dan sifat yang ada di Indonesia sesuai dengan hakikat satu, yaitu mutlak, tidak dapat terbagi, dan mutlak terpisah dari segala sesuatu hal yang lainnya. Hakikat rakyat. Sesungguhnya rakyat adalah salah satu unsur mutlak dari negara. Rakyat disebut juga sebagai sekelompok golongan yang tinggal di suatu wilayah yang disebut dengan negara. Hakikat rakyat menunjukkan bahwa yang terpenting adalah keseluruhan. Yang terakhir ada hakikat adil. Hakikat adil adalah segala apa yang telah menjadi hak tiap orang dalam pergaulan hidup di mana wajib didahulukan daripada hak. Selanjutnya ada tinjauan menurut ruang. Kata-kata dalam Indonesia, pernyataan-pernyataan yang sering kita dengar adalah ruang lingkup. Contoh kata-kata yang pernah kita dengar mungkin adalah Pancasila adalah pandangan bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila adalah ideologi dari negara Indonesia. Kata-kata Indonesia inilah yang menjadi ruang lingkup. Yang pertama ada tinjauan menurut waktu. Dalam tinjauan menurut waktu, Pancasila dikaji dari sudut pandang waktu yang erat hubungannya dengan sejarah Indonesia. Yang pertama, menurut sejarah, unsur-unsur Pancasila berasal dari religi, budaya-budaya, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Sedangkan jika ditinjau dari sudut pandang waktu, unsur-unsur Pancasila itu sudah diamalkan, diterapkan, dilakukan, dan diimplementasikan bangsa Indonesia dari zaman prasejarah hingga kini. Dengan demikian, unsur-unsur Pancasila sudah mengakar, melekat, dan menyatu pada diri setiap manusia Indonesia.
Tinjauan menurut gerakan, Pancasila adalah sebagai pandangan hidup yang dijadikan dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia adalah bersifat tetap. Dengan demikian, kalau dapat diubah-ubah, tidak dapat dijadikan dasar filsafat negara. Jadi, selama negaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945, maka dasar filsafat negaranya adalah Pancasila. Pancasila adalah bersifat dinamis. Kenapa Pancasila dikatakan bersifat dinamis? Karena Pancasila itu tetap dan sekaligus Pancasila ini menjadi ideologi bangsa negara, dan di dalam Pancasila ini mengandung ideologi. Di dalamnya terkandung cita-cita, keinginan-keinginan bangsa dan negara. Masyarakat berideologi Pancasila digambarkan sebagai masyarakat yang bercukupan, kebutuhan jasmani dan rohani, sandang pangan cukup, dan cukup kepandaian. Yang keempat ada aksiologi dan masalah nilai. Sejumlah makna nilai secara singkat dapat dikatakan perkataan nilai kiranya mempunyai macam makna seperti yang tampak dalam contoh-contoh berikut ini. Yang pertama mengandung nilai artinya berguna. Makna nilai seperti uraian tersebut di atas karena kita sedang belajar filsafat Pancasila. Tentunya juga kita hubungkan dengan Pancasila dengan mendasarkan pendapat Plato, dunia konsep, dunia ide, dunia universal, dan dunia nilai merupakan dunia senyatanya dan tetap. Makna nilai dalam butir satu di atas, jika dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, maka nilai-nilai Pancasila sejalan dengan pendapat Plato, bahwa nilai-nilai Pancasila memang merupakan dunia yang senyatanya yang terdapat dalam religi-religi, budaya-budaya, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Menurut butir satu mengandung nilai artinya berguna. Ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Purwadarminta dalam kamusnya yang antara lain, nilai adalah sifat-sifat atau hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila berguna bagi bangsa Indonesia. Sebab Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup, sebagai dasar filsafat negara, sebagai filsafat persatuan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan lain-lain. Yang kedua, merupakan nilai yang artinya baik atau benar atau indah. Makna nilai dalam butir 2 di atas yang mempunyai makna merupakan nilai artinya baik atau benar atau indah. Mari kita teliti dengan mendasarkan pendapat Notonagoro yang berhubungan dengan nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya. Seperti kita ketahui, bangsa Indonesia dalam tingkah laku dan perbuatannya dijiwai atau merupakan penjelmaan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Notonagoro menyebut nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Masih menurut Notonagoro, nilai kerohanian ini dirinci menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada nilai kebenaran yang bersumber pada unsur rasio manusia, budi, dan cipta. Yang kedua, nilai keindahan yang bersumber pada rasa atau intuisi. Yang ketiga, nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan, karsa, dan etika. Yang keempat, nilai religi yang merupakan nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada keyakinan dan keimanan manusia terhadap adanya Tuhan. Nilai religi ini berhubungan dengan nilai penghayatan yang bersifat trasedental dalam usaha manusia untuk memahami arti dan makna kehadirannya di dunia. Nilai ini berfungsi sebagai sumber moral yang dipersepsi sebagai rahmat dan ridho Tuhan. Seperti kita ketahui, jiwa manusia itu terdiri dari unsur cipta, aksi, karsa, dan rasa. Cipta atau akal manusia menginginkan kebenaran. Rasa manusia selalu ingin akan keindahan dan karsa manusia ingin segala sikap, ucapan, tingkah laku, dan perbuatannya sebagai manusia bermoral.
atau sebagai manusia beretika. Yang ketiga, mempunyai nilai, yang artinya merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap menyetujui atau mempunyai sifat tertentu. Mari kita kupas makna nilai dalam arti ketiga, yaitu mempunyai nilai, yang artinya merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang dapat mengambil sikap setuju atau mempunyai sifat nilai tertentu. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia ternyata memenuhi makna nilai dalam arti ketiga. Dalam bulan April 1945 dibentuklah Badan Penyidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk? Banyak yang berpendapat bahwa pertanyaan itu membawa persoalan filosofi akan memperlambat waktu saja. Sedangkan anggota yang terbanyak sangat gelisah ingin cepat sudah dengan rencana Undang-Undang Dasar, tetapi pertanyaan dari Dr. Rajiman itu juga menguasai jalan perundingan pada hari-hari pertama. Terutama, Bung Karno memberi jawabannya yang berisikan satu uraian tentang 5 sila. Pidato itu kemudian diterbitkan dengan nama lahirnya Pancasila. Uraian itu yang bersifat kompromi dapat meneduhkan pertentangan yang mulai tajam antara pendapat yang mempertahankan negara Islam dan mereka yang menghendaki dasar negara sekuler, bebas dari corak agama. Sebelum sidang itu berakhir, dibentuk panitia kecil untuk 1. Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Kedua, menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari panitia kecil itu dipilih lagi 9 orang untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Juga dalam arti ketiga mempunyai sifat nilai tertentu. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila membentuk kepribadian tertentu, yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas tertentu yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Makna yang keempat yaitu memberi nilai, artinya menganggap suatu hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu. Dalam sidang BPUPKI, Dr. Rajiman sebagai Kaitio atau ketua, antara lain bertanya, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk? Pertanyaan ini ternyata mendapat tanggapan sesuai dengan keinginan Kaitio, yaitu uraian tentang 5 sila yang merupakan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian diterbitkan dengan nama lahirnya Pancasila. Demikianlah penjelasan secara singkat tentang makna 4 nilai. Epistemologi atau Theory of Knowledge adalah cabang yang mempelajari pengetahuan manusia. Yang dipelajari ialah usul-usul pengetahuan manusia, the origin of knowledge, metode dan validitas pengetahuan, method and validity of knowledge. Dilihat dari susunan pengetahuan manusia, maka Pancasila itu dapat kita pahami dari keadaan yang paling konkret, hakikat konkret, sampai dengan keadaannya yang paling abstrak atau hakikat abstrak. Hakikat konkret ialah unsur-unsur yang secara keseluruhan dan bersama-sama membentuk suatu kesatuan dan menjadikan dirinya sendiri, terpisah dan berbeda dari satu hal lainnya. Hakikat konkret Pancasila ialah dasar filsafat atas kerohanian, ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Sedangkan hakikat abstrak Pancasila adalah unsur-unsur inti mutlak yang harus ada bagi adanya Pancasila. Unsur-unsur inti mutlak tersebut ialah asas hidup yang berpangkal pada 3 hubungan kodrat kemanusiaan
selengkapnya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, termasuk dirinya sendiri, dan dengan benda meliputi yang anorganis, vegetatif, dan animal. Maka dapat disimpulkan adalah Pancasila itu adalah sistem filsafat. Karena di dalam setiap butir setiap Pancasila terdapat makna tersendiri, yakni filsafat itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.